Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita datang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan pada saat ini. Dan sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga yang mulia, syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Karena kami merasakan kebaikan-Mu, kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau memuji, mengagungkan dan memuliakan nama-Mu. Biarlah pujian pengagungan kami berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Mari Tuhan, Engkau Allah yang menjamah dan melawat setiap kami, yang rindu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sungguh kami berterima kasih atas anugerah yang Kau limpahkan di dalam kehidupan kami. Pimpin ibadah kami pada saat ini ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita datang memuji memuliakan nama Tuhan. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih menjadi umatnya. Dan biarlah kita memberikan hormat, kemuliaan bagi Raja di atas segala raja. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih
bahwa Yesus Kristus sanggup memberikan keselamatan kepada setiap kita. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberikan kehidupan kita hidup yang baru oleh karya penyelamatannya. Mari buka hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Dia yang sanggup memulihkan, Dia yang sanggup menyembuhkan, Dia yang sanggup menyelamatkan kehidupan kita. Mari kita bersama-sama katakan, hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, karena salib-Mu, ku hidup.
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sukacita sekali kalau kita hari ini bisa bertemu di dalam ibadah online GBI Perigi dan Kelor hari Minggu 30 Agustus tahun 2020. Saya rindu menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang pernah saya tulis beberapa waktu yang lalu dengan tema semua bukanlah kebetulan. Nah mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, kita mau berdoa bersama-sama dan tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaanmu sepanjang minggu ini. Dan kami tahu Tuhan apapun yang kami jalani, apapun yang kami terima dan apapun yang terjadi dalam kami, bahwa semua itu adalah rancangan yang indah daripada Engkau. Sebab Engkaulah sutradara agung yang mempunyai skenario yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami letakkan hidup kami dalam tangan-Mu. Berfirmanlah Tuhan agar kami semakin mendekat dan melekat dan mengerti kepadamu. Sampaikan isi hati-Mu yang memberkati kami. Kami siap menerimanya, menyambutnya dengan sukacita. Kami siap melakukannya dengan penuh kebahagiaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, bersama katakan amin, amin. Mari bersama-sama kita lihat dalam Kejadian 41 ayat 40 sampai 41 yang berbunyi demikian. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku dan kepada perintahmulah seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin kalau dalam film ini akhirnya jagoan menang gitu loh saudara-saudara. Saudara-saudara, beberapa puluh tahun yang lalu ketika Jepang menginvasi Korea, Jepang menduduki Korea, ada satu kejadian di pinggiran kota. Ada seorang hamba Tuhan wanita yang setia melayani Tuhan. Ya, mereka bukan tinggal di kota tapi agak di pinggir dari kota, ya seperti hampir desa lah begitu. Nah, pada satu hari tiba-tiba hamba Tuhan yang wanita ini sakit. Sakitnya ini aneh. Bukan sakit perut, bukan sakit kepala, tapi seluruh tubuhnya bengkak-bengkak. Ya. Wajahnya pun bengkak sampai matanya itu hampir tertutup. Dan kalau orang melihat, orang takut karena kulitnya semuanya berwarna merah. Hampir-hampir seperti zombie barangkali begitu saudara-saudara. Hamba Tuhan ini berkata dan berdoa, Tuhan sembuhkan saya. Tuhan sembuhkan saya. Lalu hari lepas hari belum juga sembuh. Sampai kira-kira 10 hari tiba-tiba desa yang dimana hamba Tuhan ini tinggal masuklah tentara-tentara Jepang. Nah, mereka tentara Jepang itu memeriksa kalau ada pemuda yang mau melawan tentara Jepang atau pemerintah Jepang yang menginvasi, merebut Korea. Bukan hanya itu saja saudara-saudara. Tentara Jepang membawa keluar perempuan-perempuan muda. Untuk apa? Untuk diperkosa saudara-saudara. Seluruh rumah dimasuki oleh tentara Jepang. Mereka mencari wanita-wanita muda, kemudian membawa keluar, memaksa membawa keluar. Kalau ada orang-orang pria atau pemuda yang menghalangi, ditembak langsung oleh tentara Jepang. Ketika tentara Jepang itu masuk ke rumah hamba Tuhan ini, semua berteriak, wah keluar, keluar, keluar. Ini ada sesuatu yang tidak beres dikatakan. Mereka berkata, ini ada penyakit. Ini ada penyakit. Mereka takut melihat hamba Tuhan itu yang wajahnya menyeramkan. Sedangkan wanita hamba Tuhan itu hanya duduk diam saja.
Tentara Jepang yang masuk, semua lari keluar. Tentara Jepang yang masuk, semua lari keluar. Takut, takut. Jangan masuk, bahaya, bahaya. Singkat ceritanya, tentara Jepang sudah keluar dari wilayah itu. Tinggallah perempuan-perempuan yang mengalami nasib yang tragis karena diperkosa. Dan hamba Tuhan ini melihat keluar begitu banyak perempuan-perempuan yang menangis karena mengalami pemerkosaan. Dan tiba-tiba ada satu bisikan di hatinya. Untuk itulah aku mengizinkan engkau mengalami sakit. Karena itu memang jalanku untuk menjaga engkau daripada keganasan tentara Jepang yang ingin memperkosa wanita. Seketika itu juga hamba Tuhan itu tersimpul duduk, sujud menangis. Kalau selama ini dia selalu bertanya, mengapa aku sakit? Apa salahku? Di mana kekeliruanku sehingga aku harus sakit seperti ini? Kapan sakit ini akan sembuh? Ternyata jawabannya adalah memang rencana Tuhan memberikan penyakit itu karena Tuhan menjaga. Jangan sampai hamba Tuhan ini diperkosa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Inilah gambaran bagaimana Allah merancangkan segala sesuatunya dalam kehidupan kita, saudara. Apabila saudara dan kita melihat kehidupan Yusuf dalam Alkitab, juga dalam banyak hal, semua banyak kejadian-kejadian yang kadang-kadang kita pikir ini kebetulan barangkali ya. Nah, pertanyaan itu tidak terlalu salah. Sebab orang dunia seringkali saudara-saudara melihat sesuatu, oh kebetulan. Tapi kalau kita lihat dalam kehidupan Yusuf, kalau kita telusuri kehidupan Yusuf, benarkah semua itu kebetulan? Mari kita coba telusuri. Yang pertama, Yusuf adalah anak kesayangan Yakub. Dan dia mendapat mimpi yang dia tidak minta. Yang membuat saudara-saudaranya menjadi iri hati, bertambah tidak suka kepada Yusuf. Sehingga saudara-saudaranya merencanakan hal yang merugikan Yusuf. Yusuf bermimpi berkas-berkas gandum saudara-saudaranya menyembah kepada berkasnya Yusuf. Mimpi yang kedua dikatakan matahari, bulan dan bintang menyembah kepada Yusuf. Ini membuat saudara-saudaranya berkata, sombong sekali engkau. Mimpi apa itu? Makanya saudara-saudaranya semakin membenci dia. Coba kita pikirkan. Seandainya Yusuf bukan anak kesayangan Pak Yakub dan dia tidak mendapat mimpi dan menceritakan mimpinya, maka bukankah saudara-saudaranya tidak akan iri, tidak akan benci, sehingga tidak timbul ide untuk mengenyahkan, melenyapkan Yusuf. Seandainya tidak ada begitu, mereka tidak akan menangkap Yusuf, menjual Yusuf. Tentunya Yusuf akan tetap ada bersama Pak Yakub, ayahnya, dan bersama dengan saudara-saudaranya. Dan ingat kalau Yusuf tetap ada di rumah orang tuanya dan bersama saudara-saudaranya, dia tidak akan sampai ke Mesir, yang berarti dia tidak akan bertemu dengan Fir'aun dan menjadi orang nomor 2 di Mesir. Pertanyaannya, apakah ini kebetulan? Tidak, saudara-saudara. Bukan kebetulan. Untuk lebih jelas lagi, mari kita lihat hal selanjutnya. Yang kedua, kita kan tahu Yusuf itu sebetulnya ingin dibunuh. Saudara-saudara bilang, udah kita bunuh aja, lempar ke sumur tua. Tapi Ruben kakaknya itu yang tertua. Lalu berkata, jangan kita apakan. Jangan kita bunuh Yusuf. Kita lempar saja dia hidup-hidup ke dalam sumur kering. Karena Ruben punya maksud. Nanti satu hari entah malam dia mau angkat Yusuf, dia mau nolong. Kita lihat, seandainya saja Ruben tidak mencegah,
Bukankah Yusuf telah mati dan dengan demikian juga dia tidak akan sampai ke Mesir. Dia mati, mayatnya dibuang ke sumur. Tapi karena Ruben mencegah jangan sampai Yusuf dibunuh, maka Yusuf tidak dibunuh. Akibatnya apa? Dia sampai di Mesir, saudara-saudara. Apakah ini kebetulan juga, saudara-saudara? Kalau ini terjadi, apakah kebetulan? Tidak, saudara-saudara. Yang kedua pun tidak. Kita lihat yang ketiga, saudara-saudara. Pada saat mereka sedang berunding mau diapakan Yusuf ini ya, maka mereka melihat rombongan kafilah daripada Ismail lewat, saudara-saudara. Ketika mereka melihat kafilah lewat, timbullah ide, mengapa kita jual, mengapa kita bunuh? Lebih baik kita jual, kita jadikan uang saja. Kan lumayan uangnya kita bagi-bagikan, kita tidak membunuh saudara kita. Nah saudara-saudara, bayangkan kalau seandainya kafilah itu lewat sebelum mereka berunding, kan mereka nggak lihat. Atau setelah mereka berunding, barulah kafilah lewat, kan mereka tidak tahu. Tetapi kenapa ketika mereka berunding mau apakan Yusuf, kafilah lewat, sehingga timbul ide, jual saja Yusuf. Akibatnya apa? Yusuf pun diangkat dari sumur, dijual kepada kafilah orang Midian, bukan orang Ismail. Orang Midian yang mungkin lalu sesudah itu lewat, dijuallah dia, dan kafilah Midian itu memang mau ke Mesir. Apakah pertemuan dengan kafilah itu kebetulan? Kan bisa terjadi ketika mereka berunding, nggak ada yang lewat. Selesai berunding, selesai membunuh Yusuf, baru lewat. Kenapa bisa pas? Kebetulan? No, ini bukan kebetulan. Ini adalah sesuatu yang tidak kebetulan. Nah, kita lihat selanjutnya yang keempat. Kita tahu di Mesir, Yusuf dijual di pasar budak. Dan dibelilah oleh Pak Potifar. Nah, saudara-saudara, kan di pasar budak, di Mesir itu banyak bangsawan dan orang-orang kaya. Pertanyaannya, kenapa Potifar yang membeli? Kenapa bukan si Abdul atau saudara orang kaya yang bernama siapa begitu yang membelinya? Kenapa mesti Potifar? Nah, saudara-saudara, kalau saja yang membeli itu bukan Potifar, Yusuf tidak akan ketemu tante Potifar. Ketika dia tidak ketemu tante Potifar, dia tidak mungkin masuk ke penjara. Nah, kalau dia tidak masuk ke penjara, dia tidak bertemu dengan juru minum yang bermimpi. Dan dia tidak mengartikan mimpinya, sehingga berarti Yusuf juga tidak diketahui bahwa dia dapat hikmat mengartikan mimpi. Dan dia tidak dipanggil oleh Fir'aun untuk mengartikan mimpi itu. Kenapa Potifar yang beli? Bukan orang lain. Kebetulan? No, tidak kebetulan. Ini bukan sebuah kebetulan. Nah, kita lihat yang kelima. Di rumah Potifar, rupanya tante Potifar ini masih senang dengan pemuda yang ganteng-ganteng, yang gagah-gagah. Dia senang pada Yusuf dan karena apa yang dia inginkan, ingin memperbuat sesuatu pelanggaran, ingin tidur bersama Yusuf, ingin melakukan zina dengan Yusuf. Tetapi Yusuf menolak dengan tegas sehingga timbullah fitnahan bahwa dia yang mau menghendaki Yusuf tidur bersama dia, tetapi sekarang dia balik ceritanya dikatakan Yusuf ingin memperkosanya. Ketika berita itu sampai kepada Pak Potifar, langsung saja tanpa tanya Bu, Yusuf ditangkap, masuk dalam penjara. Saudara-saudara, coba bayangkan, kalau saja tante Potifar tidak genit, kalau saja dia tidak genit, ingin melakukan sesuatu yang tidak pantas dengan Yusuf, kan Yusuf tidak mungkin masuk penjara. Masih kebetulankah? Jawabannya tidak, saudara-saudara. Yang terakhir, yang keenam. Coba perhatikan. Yusuf masuk penjara. Dia disayang oleh kepala penjara. Ya. Yusuf bisa cerita kepada kepala penjara.
Pak, saya difitnah Pak begini-begini. Mungkin karena sayangnya kepala penjara itu lalu dia membela Yusuf. Dia naik banding ke atas yang lebih tinggi. Terbuktilah Yusuf tidak salah. Yusuf dilepaskan dari penjara. Sampaikah Yusuf bertemu dengan Firaun? Tidak. Tidak mungkin. Tetapi justru Yusuf mungkin sudah mengadu. Mungkin. Tapi kepala penjara itu cuek aja. Ya Yusuf paling berkata, ya dasar nasib. Sampai masuklah juru minum dan juru makan. Juru roti raja. Nah, juru minum itu mimpi pada satu malam. Juru roti juga mimpi. Yusuf mengartikan mimpi mereka. Dan benar apa yang diartikan dalam mimpi itu yang disampaikan oleh Yusuf terjadilah. Juru minum bebas, juru roti digantung. Nah, juru minum bebas kembali bekerja pada raja. Tapi juru minum itu lupa kepada Yusuf. Apa Yusuf marah-marah? Apa Yusuf bilang kepada kepala penjara, Pak, tolong tuh tangkap lagi tuh juru minum. Masa saya sudah tolong dia lupa pada saya? Tidak. Tapi Yusuf sabar. Dia berdiam diri saja. Sampai pada satu harilah juru minum itu ingat kepada Yusuf ketika Firaun bermimpi. Nah saudara-saudara, apakah kebetulan tuh juru minum, juru roti masuk ke penjara? Tidak saudara-saudara. Ini bukan kebetulan. Jadi semua ini bukan kebetulan saudara-saudara. Seperti itulah kehidupan saudara dan saya. Tidak ada yang kebetulan di dalam kehidupan kita. Kalau kita perhatikan dari 6 contoh di atas, yang kita dapat simpulkan semua itu bukanlah suatu kebetulan. Tetapi saudara-saudara yang saya cintai dan saya kasihi, adanya satu sutradara agung yang maha besar, maha dahsyat dalam membuat sebuah skenario, merencanakan jalan-jalan itu dalam kehidupan Yusuf. Skenario itu pun ada dalam kehidupan saudara dan saya. Seperti permainan catur saudara-saudara. Ada pemain catur yang luar biasa menggerakkan buah-buah caturnya. Dari Yusuf seorang anak kesayangan Yakub. Lalu mendapat mimpi sampai dijual ke Mesir. Difitnah oleh istri Potifar. Lalu masuk penjara bertemu dengan juru minum. Dan menerangkan arti juru minum. Karena itu Yusuf berkesempatan bertemu dengan Firaun untuk menerangkan arti mimpi itu. Dan jadilah Yusuf orang nomor 2 di Mesir. Itu semua adanya satu skenario. Seperti permainan catur. Langkah-langkahnya saudara-saudara. Jelas sekali terlihat yang saya kasihi. Kalau semua itu bukan kebetulan. Tetapi semua terjadi sesuai dengan rencana besar. Dan luar biasa dari Allah. Dalam rencananya menjadikan keturunan Yakub menjadi satu bangsa yang besar. Hal ini karena sesuai dengan janji Allah yang telah diberikan kepada Abraham. Pada waktu Allah memanggil Abraham keluar daripada tempat tinggal bersama orang tua dan saudara-saudaranya. Janji itu adalah bahwa yang pertama bahwa keturunan Abraham melalui Abraham, Ishak dan Yakub maka akan dijadikan satu bangsa yang sangat besar, yang sangat banyak, bahwa keturunan Abraham akan dibuat menjadi sangat banyak. Yang kedua, dari keturunan Abraham itulah maka bangsa-bangsa akan diberkati, yaitu melalui kelahiran seorang juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara sekalian yang saya kasihi, kalau kita memahami dan menghayati kehidupan Yusuf yang begitu penuh dengan liku dan semua terjadi karena adanya rencana dan skenario Tuhan Allah yang maha ajaib dan maha besar itu, maka dapat kita mengerti dan memahami dan meyakini Allah juga mempunyai rencana atas kehidupan orang per orang, atas kehidupan kita semua. Hidup kita bukanlah kebetulan. Saudara ada di dunia ini bukan sebuah kebetulan. Kita ada karena ada rencana Allah yang besar
dalam hidup kita. Karena itu perhatikan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Mengapa saya harus dilahirkan dari keluarga seperti ini? Mengapa saya menjadi orang yang tidak ganteng atau cantik? Mengapa dalam jalan hidup saya banyak sekali pergumulan? Mengapa keluarga saya tidak seperti keluarga yang lain yang oke-oke saja? Ketahuilah saudara-saudara bahwa semua itu memang proses kehidupan. Adalah satu proses kehidupan yang kita harus jalani seperti yang Yusuf harus jalani dalam rencana dan jalan-jalannya Tuhan untuk membentuk kita menjadi seperti apa yang Tuhan kehendaki dan Tuhan persiapkan agar kita dapat ambil bagian dalam satu rencana yang besar. Semuanya ini dalam kendali Allah dan rencananya, bukan terjadi secara kebetulan. Karena itu saudara-saudara, jangan cuma bertanya mengapa ya saya begini, mengapa ya saya begini. Lihat kepada Yusuf, diam, jalan, ikuti saja. Kita akan sampai pada ujungnya saudara-saudara. Seperti Yusuf yang mau menjalani kehidupannya dalam keadaan seperti itu. Dengan kesetiaan dan ketaatan sehingga rencana Tuhan terlaksana. Kita pun saudara-saudara harus menjalani hidup ini dengan percaya sungguh-sungguh, dengan berserah sepenuhnya, dengan setia taat bahwa Dia tidak pernah gagal dalam rancangannya. Rancangannya adalah rancangan yang sempurna, rancangan damai sejahtera yang memberikan kepada kita masa depan yang penuh pengharapan. Amin. Nah saudara-saudara, kalau kita mengerti ini, perhatikanlah hal selanjutnya. Kalaupun ada satu rencana Tuhan dalam kehidupan kita, maka ada hal-hal yang harus saudara dan saya perhatikan, kita lakukan sesuai dengan rencana Tuhan. Bagaimana kita harus menyikapinya? Yang pertama, perhatikan baik-baik. Yang pertama, tetaplah setia dan taat menjalani kehidupan ini dalam takut akan Tuhan. Yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seringkali orang mencari jalan pintas. Ketika menghadapi kesulitan-kesulitan, orang terkadang mencari jalan pintas, dagangan sepi, mencari jalan pintas ke orang pintar, lalu diberikan jimat supaya dagangan laris. Mencari jalan pintas, tidak saudara-saudara. Jangan mencari jalan pintas. Jangan mencari sesuatu yang bersifat instan saja. Ingin selalu cepat selesai. Tidak mau sabar. Sabar menanti dalam kesetiaan dan ketaatan. Karena itu membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang dicari oleh Tuhan untuk menggenapi rencananya. Orang yang sabar menanti janjinya Tuhan dalam kesetiaan dan ketaatan. Jadi yang pertama adalah setia dan taat. Yang kedua saudara-saudara, jalani hidup ini dengan melakukan apa yang menjadi tanggung jawab saudara dan saya. Dengan sebaik-baiknya. Jangan jadi malas saudara-saudara. Buang-buang waktu. Firman Tuhan mengajar saudara dan saya supaya kita bisa belajar dari mana? Dari semut. Belajarlah dari semut, binatang kecil, firman Tuhan katakan gitu. Dari sejak muda bersekolahlah yang baik. Belajar dengan semangat supaya menjadi orang pintar. Ketika berdagang atau bekerja jujur, dapat dipercaya, rajin, sehingga bos kita senang kepada kita, atau langganan pun suka. Rekan berbisnis kita pun menjadi suka dan kita menjadi pengusaha yang berhasil. Karena apa? Jangan malas. Lakukan apa yang harus kita lakukan. Jujur dan baik. Yang ketiga, tetap hidup dalam kekudusan. Ingat, tetap hidup dalam kekudusan. Jangan melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya cintai. Ini yang banyak tidak dipahami. Ini yang tidak banyak diperhatikan. Dunia sebetulnya sedang menggiring, membawa semua manusia berjalan dalam arah kebinasaan. Yaitu dengan memberikan kesempatan sepuas-puasnya menikmati kenyamanan,
kenikmatan hidup sepuas-puasnya di dunia ini. Terus menerus menyebarkan falsafah yang berkata hidup hanya satu kali. Karena itu puaskanlah dirimu sepuas-puasnya. Nikmatilah apa yang dapat kau nikmati selama engkau masih hidup. Katanya begitu saudara-saudara. Hati-hati dengan falsafah ini. Yang adalah ingin menjerumuskan kita saudara-saudara untuk tidak hidup dalam kekudusan. Dunia mengajar dan mengajak setiap manusia untuk bersenang-senang. Memuaskan kedagingannya secara maksimal. Melakukan apa saja, tidak usah memperhatikan firman Tuhan. Karena itu berhati-hatilah terhadap arus dunia ini. Dan kita harus mewaspadainya. Dan kita harus menjaga kekudusan dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, jaga kekudusan kita. Karena firman berkata, kuduslah kamu sebab Allah itu kudus. Yang keempat saudara-saudara, tetap percaya bahwa penjagaan dan penyertaan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Ingat, penjagaan dan penyertaan Tuhan bukan berarti kita lepas dari masalah. Kita bebas dari masalah. Sehingga kita berpikir kalau Allah menyertai kita. Seperti Allah menyertai Yusuf. Maka tidak ada persoalan. Tidak saudara-saudara. Karena kenyataannya Yusuf disertai Tuhan. Semua pekerjaannya dibuat berhasil. Tetapi masalah tidak berkurang saudara-saudara. Karena itu kita ingat. Allah tidak pernah berjanji jalan yang selalu mulus. Allah tidak pernah berjanji jalan yang selalu mulus. Karena Tuhan tidak berjanji langit selalu biru. Bunga bertebaran di sepanjang perjalanan kita. Tuhan tidak pernah berjanji matahari tanpa awan. Sukacita tanpa kesedihan. Dan Tuhan tidak pernah berjanji damai tanpa kepahitan. Tetapi ingat Allah berjanji memberikan kekuatan setiap hari. Sukacita tanpa kesedihan. Damai tanpa kepahitan. Anugerah di dalam kesulitan. Pertolongan yang dari atas. Dan kasih yang tiada berkesudahan. Itulah janji Allah saudara-saudara. Penyertaan Tuhan ada pada kita. Ingat, tapi masalah bukan berkurang. Tapi janji Tuhan pasti digenapi. Yang kelima, sabar menanti hari Tuhan yang telah ditetapkan untuk kita melihat rancangan Tuhan yang indah itu. Sabar menanti berarti saudara-saudara, kita tetap percaya saja. Terima saja. Percaya kepada Tuhan. Ingat, kesabaran adalah salah satu buah dari Roh Kudus. Karena itu mari kita bersabar. Kita ikuti kegerakan Tuhan. Karena dengan itu, dengan demikian proses kehidupan yang kita alami menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Jangan ambil jalan pintas. Jangan hanya mau cepat dan instan saja. Haleluya saudara-saudara. Kalau Allah sanggup merubah air tawar menjadi anggur yang manis. Dia yang sanggup membangkitkan Lazarus yang telah 4 hari mati. Dia yang tidak berubah kasih dan kuasanya. Karena itu yang diperlukan dari kita adalah percaya saja. Percaya dan serahkan hidup ini sepenuhnya ke dalam tangannya. Mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepadanya. Hiduplah dalam kesetiaan, dalam kekudusan, takut akan Tuhan. Sebagaimana yang dia kehendaki. Sebagaimana Yusuf juga hidup. Karena dia pasti merencanakan yang terbaik bagi saudara dan saya. Bagi kita semua. Pada akhirnya saudara-saudara, bukankah penderitaan Yusuf terjawab? Tapi ingat, terjawab itu pada akhir kehidupan Yusuf yang waktunya tiba, dia akan naik pada posisi yang tinggi. Kita kan belum sampai pada akhir hidup kita. Mungkin perjalanan kita ini baru setengah, mungkin sudah 90%, mungkin ada yang baru 20% loh saudara-saudara. Ingat, kita berada dalam satu pertandingan yang besar saudara-saudara. Pertandingan besar dalam hidup kita yang belum selesai. Karena itu ikutilah pertandingan itu dengan baik.
Jangan melanggar aturan-aturan pertandingan agar kita tidak didiskualifikasi. Kita belum sampai pada garis finish, bro. Percayalah bahwa Tuhan Yesus Kristus tidak mungkin keliru. Ingat bahwa semua yang terjadi bukan karena kebetulan, tetapi adanya rancangan dari Tuhan Allah yang Maha Agung, Maha Mulia, Maha Besar, sutradara terbesar, sutradara kehidupan yang paling agung. Karena itu saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, pada akhirnya saya ingin katakan, jangan menyerah, jangan putus asa. Cerita kehidupan saudara dan saya belum selesai. Dan Tuhan Allah tidak pernah salah untuk memberikan kehidupan yang terbaik bagi saudara dan saya. Semua ini untuk menyatakan kemuliaannya. Semua terjadi adalah untuk kebaikan saudara dan perbaikan kita semua. Karena semua itu terjadi, Allah ingin menyatakan kemuliaan yang luar biasa, kebesarannya yang luar biasa. Semua bukan kebetulan, tetapi karena ada rencana Tuhan yang besar dalam kehidupan saudara dan saya. Karena itu jangan selalu bertanya, mengapa ya? Mengapa ya? Mengapa ya? Tidak perlu bertanya mengapa, tetapi pandanglah kepada Tuhan. Dia Allah kita yang luar biasa. Dia yang telah mengirimkan putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita. Pasti dia akan memberikan kepada kita apapun yang kita butuhkan. Jadi semua bukan kebetulan. Tetapi percayalah adanya rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan kita. Amin. Untuk firman Tuhan, Tuhan memberkati. Saya ingin kita menaikkan satu pujian. Ini mungkin tak dapat engkau mengerti saat Tuhan tanamkan di hati indah semua yang Tuhan beri. Ular beracun pada yang minta roti, cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang suatu karya yang agung mulia. Saatnya akan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merenggang suatu karya yang agung mulia. Saatnya akan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau
Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Mendengar firman-Mu ini Tuhan, kami benar-benar tunduk di hadapan-Mu, sujud menyembah-Mu. Karena ternyata Engkau Allah yang maha besar, maha agung, maha mulia. Engkau merancangkan segala sesuatu yang indah melalui jalan yang berliku-liku Tuhan. Seperti sebuah permainan catur, Engkaulah pemain catur yang unggul, yang agung, yang terbesar, menggerakkan semua bidak-bidak, semua buah-buah catur itu untuk mencapai kemenangan yang besar. Kami percaya Tuhan, kami ada. Kami harus seperti ini. Karena memang adanya rencana-Mu yang begitu indah dalam kehidupan kita. Ajar kepada kami Tuhan untuk bersabar menanti, taat, setia, tinggal dalam kekudusan-Mu. Dan kami boleh melihat Engkau sedang merenda kehidupan kami. Dan Roh Kudus berikan kekuatan bagi kami agar kami sampai pada saat di mana saatnya nanti kami lihat pelangi kasih-Mu. Engkau selesai merenda kehidupan kami menjadi sesuatu yang luar biasa indahnya. Terpujilah nama-Mu, kami sambut firman-Mu dengan sukacita, materaikan semua yang dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, yang bersama-sama diberkati oleh firman Tuhan. Bersama kita katakan amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Haleluya saudara-saudara. Pengumuman hari ini adalah minggu depan tanggal 5 September ibadah bersama di tempat ini. Mari kita datang bersama-sama dan ingat kita harus beribadah dengan prinsip menjaga kesehatan, protokol kesehatan harus kita lakukan dengan benar dan setia. Baik, itu saja. Kita akan akhiri ibadah kita. Kita mau berdoa dan menerima berkat. Kembali kami datang kepadamu Tuhan pada akhir ibadah ini. Kami bersyukur Engkau masih memberikan kesehatan, kekuatan, semangat, keinginan untuk kami mendengar firman-Mu, mendekat kepadamu. Terpujilah nama-Mu. Kami akan kami akan akhiri ibadah ini dan kami mohonkan berkat-Mu Engkau curahkan kepada kami sehingga kami boleh tetap hidup dalam keberkatan daripada Engkau saja. Terima kasih Tuhan Yesus, karena itu mari sidang jemaat arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkat kedua tangan kita di hadapannya dan pandanglah wajahnya. Kiranya rahmat dan anugerah, damai sejahtera, sukacita yang berkelimpahan daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan serta pimpinan Allah Roh Kudus selalu ada dalam kehidupan kita, menyertai kita dimanapun kita berada, sekarang sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, menyambut semua berkat ini. Haleluya. Bersama-sama yang diberkati kita katakan amin. Tuhan memberkati.